Sekarang kita udah masuk ke kota ketiga dari rangkaian sosialisasi DTS. Tepatnya lagi ada di Indonesia bagian tengah, yaitu di Lombok. Saat ini kita lagi ada di desa adat suku Sasak Sade. Dan bersama aku Gaby, ikutin terus ya keseruan kita. Lombok adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Bali dan termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini, kalian bisa mengunjungi salah satu desa adat, yaitu Desa Sasak Sade. Desa Sade berlokasi di daerah Rembitan, Lombok Tengah. Desa ini adalah tempat tinggal suku Sasak yang merupakan suku asli Lombok. Mendatangi Desa Sade, kita seperti dibawa pada sebuah tempat yang kental dengan budaya dan tidak tergerus era modernisasi. Para perempuan di Desa Sade diharuskan bisa menenun sehingga mayoritas mata pencaharian mereka sebagai penenun. Tak heran kalau di sepanjang jalan Desa Sade terdapat banyak penjual kerajinan dari kain tenun. Sore Ibu, misi mau tanya-tanya boleh ya? Ibu ini belajar nenunnya dari kapan Bu? Umur 8 tahun sampai sekarang. Kalau untuk motifnya Bu, biasanya kan kalau di beberapa daerah ada yang untuk tingkatan orang tua, untuk anak muda. Kalau di sini gimana? Kalau motifnya itu sama semua. Ya, yang saya bilang tadi ada yang namanya motif ketupat, ada yang motif serat penginang. Nah itu dia Diers, ini adalah salah satu hasil kerajinan tangan dari warga desa adat suku Sasak Sade. Ikutin terus ya keseruan kita, yuk kita sekarang lanjut ke sana. Jika datang ke Desa Sade, jangan lupa untuk membeli hasil karya yang dijual oleh para penduduk setempat ya. Setelah mengunjungi Desa Sasak Sade, kita melanjutkan perjalanan menuju salah satu spot terbaik untuk menikmati sirkuit Mandalika dari atas Bukit Seger. Sirkuit balap MotoGP ini baru saja selesai dibangun dan sukses menyelenggarakan event MotoGP 2022. Dari atas bukit ini, kita bisa menikmati megahnya sirkuit Mandalika sembari menikmati hamparan lautan dan indahnya matahari terbenam. Jangan lupa abadikan momen dengan berfoto-foto ya di Diers. Agenda selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi Akademi DTS yang diadakan pada tanggal 16 Juni 2022. Berlokasi di Hotel Golden Palace Lombok, sosialisasi tersebut mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi. Dengan total peserta sosialisasi mencapai 170 peserta yang hadir secara langsung. Apa sih DTS ini penting? Jadi bukan penting kita di sini nggak jualan pelatihannya, ayo ikut dan lain. Kita nggak seperti itu. Kita melaksanakan sosialisasi ini dimandatkan itu dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Dan pilihan di Indonesia Tengah itu jatuh ke Kota Mataram, gitu ya. Jadi kita lihat antusiasmenya memang sangat tinggi, makanya kita memilih di Kota Mataram ini untuk melakukan sosialisasi ini. Nah, selanjutnya kita ada games nih. Siapa yang menang? Kita lihat.
Pelaksanaan sosialisasi Akademi DTS di Mataram, Lombok ini dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi yang sudah bekerja sama. Terdapat mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di sekitar Nusa Tenggara Barat yang hadir, serta guru dan juga ibu rumah tangga yang tertarik mengikuti kegiatan ini. Dijers, sekarang kita udah sampai di penghujung acara sosialisasi DTS Goes to Mataram. Tapi aku nggak sendiri karena ada rekanku, Jody. Hari ini kita nge-host bareng berdua di sosialisasi DTS di Kota Mataram. Dan selanjutnya mau apa nih, Kep? Selanjutnya kita mau tanya-tanya testimoni dari peserta hari ini. Yuk! Alhamdulillah saya sangat bangga sekali dan senang sekali karena ternyata tim dari Digital Talent Scholarship ini sangat profesional dan materi-materi yang disampaikan itu selalu tepat sasaran. Saya sangat terbantu dengan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi serta interaksi antara pemateri dengan peserta sangat baik sehingga menarik peserta untuk mengikuti program-program yang disampaikan oleh Kominfo. Menurut saya acara-acara seperti ini sangat perlu untuk selalu diadakan karena mau tidak mau kita yang sekarang di era yang benar-benar membutuhkan ilmu tentang teknologi atau digital ini. Hari ini itu cukup luar biasa ya, dari antusiasme dari pesertanya cukup luar biasa. Kemudian tadi juga sempat dapat voucher merchandise dua kali, itu mungkin coba luar biasa. Terus dapat dapat juga konsumsi dan dapat ilmunya semuanya dapat. Untuk acara hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Antusiasme juga dari peserta sepertinya banyak banget ya yang ingin mengikuti kegiatan DTS. Semoga dengan adanya kegiatan ini, sosialisasi ini bisa menjaring talenta digital yang lebih banyak lagi dari area NTB khususnya. Saya ingin mengambil pelatihan VSGA yang bagian tentang video editor. Jadi karena saya ingin membuat konten-konten, jadi saya rasa itu materi yang paling masuk akal untuk saya ambil untuk saat ini. Saya ingin mengikuti yang di bagian konten kreatornya karena tertarik di bidang jurnalistik kan, biar mungkin nanti selang-seling dari nulis bisa juga buat video dan lain sebagainya begitu. Setelah ada sesi tanya jawab, saya memang tertarik di bidang tematik akademi karena menurut saya itu sangat relevan dengan bidang saya di bidang pendidikan, terutama dalam bidang pengajaran. Ya, untuk pelatihan DTS tahun ini yang diminati itu Microsoft Azure for Beginner. Kemudian kemarin juga udah daftar dan udah menyelesaikan tes substansinya juga. Harapannya semoga tahun depan lebih masif lagi promosinya, karena saya sangat yakin anak-anak pemuda yang ada di pedalaman lebih membutuhkan program ini sebenarnya, karena kami juga ingin maju dan tidak ingin tertinggal dengan teknologi yang berkembang saat ini. Harapan saya bisa lebih ke kayak khusus gitu, ini kan kayak secara umum, saya dapat informasinya tiba-tiba, tapi saya berharap akan ada sosialisasi mungkin masuk ke kampus saya khususnya mungkin. Ya, mungkin harapan untuk DTS ke depannya mungkin untuk pelatihan yang fresh graduate akademinya tuh lebih diperbanyak lagi, tema-tema yang dibuka lagi. Kemudian mungkin bisa lebih yang Simonas yang Simonas juga tuh lebih dikembangkan lagi mungkin. Karena setelah pelatihan mungkin ada lagi follow up yang selanjutnya. Saya berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan satu kali setahun karena perlunya juga disampaikan terutama Goes to Campus karena akan sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi kegiatan yang sangat bermanfaat untuk pendidikan mereka. Untuk harapan dari DTS sejauh ini sih sudah berjalan dengan baik. Untuk dari mitra dari UNRAM sendiri dengan pihak Kominfo, tentunya kalau misalnya tidak berjalan dengan baik pasti tidak ada keberlanjutannya ya. Jadi dengan ini kami juga berterima kasih kepada Kominfo yang sudah memberikan kesempatan terutama bagi Universitas Mataram untuk dosen-dosen kami pun akhirnya bisa tersertifikasi global juga dan juga bisa memberikan manfaat untuk NTB khususnya lagi. Kalau kondisi kami di pedalaman jelas kami selain dengan terkendala oleh informasi, kami juga terkendala dengan fasilitas-fasilitas yang tentunya dibutuhkan berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya nanti DTS punya kesempatan, saya berharap sekali akan ada fasilitas yang lebih mumpuni untuk bisa kami mengakses DTS ini dan bisa lebih mengetahuinya lebih luas lagi.
Demikian kegiatan sosialisasi DTS di Kota Ketiga, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Semoga dengan hadirnya DTS Kominfo dapat menambah dan meningkatkan talenta digital yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa di kota-kota selanjutnya di Cheers!